Nah, materi tentang NFT, blockchain, and cryptocurrency ini perlu saya angkat lagi agar literasi digital kita tentang masalah ini itu cukup kaya. Apalagi NFT, cryptocurrency, dan blockchain ini menjadi pembahasan yang cukup viral di mana-mana, di banyak kajian akademis, perguruan tinggi, dan bahkan juga organisasi-organisasi kemasyarakatan, baik itu Muhammadiyah, NU, MUI, kajian-kajian, dan juga banyak tempat. Dan saya merasa perlu kita angkat di sini supaya kemudian ini lebih kaya tentang hal ini ya. Jadi apa sebenarnya tentang NFT? Untuk memahami NFT tentu saja kita harus membahas tentang blockchain dan cryptocurrency dulu. Supaya nanti kita tahu bedanya. Nah, karena ada banyak yang memasukkan NFT itu sebagai dari cryptocurrency gitu. Sehingga kita perlu bahas dulu tentang blockchain dan cryptocurrency, lalu kita baru membahas tentang NFT. Dan pembahasan ini Pak Mangisti dan juga para jamaah sekalian, itu akan memperkuat kita tentang komunitas, tentang fungsi komunitas. Ada banyak yang tidak bisa dipahami oleh banyak orang, tapi kemudian kita bisa jelaskan itu melalui kekuatan komunitas, maka sesuatu yang tidak masuk akal itu menjadi masuk akal dan masuk ke dalam nalar logika kita gitu. Baik. Jadi kita bicara cryptocurrency dulu ya. Ini mengulang. Cryptocurrency itu adalah bagian dari sejarah uang. Jadi cryptocurrency itu bukan e-money. Nah, ini yang perlu kita pahami dulu. E-money itu sudah kita kenal lama. Seperti misalnya kita kenal dengan e-wallet atau bahkan e-money yang kartu itu atau e-money yang ada di handphone. Misalnya kita punya Klik BCA, kita punya Klik Mandiri, kita punya BRI Mobile. Nah, itu e-money ada di situ. Jadi uang rupiah atau uang dolar yang kemudian disimpan dalam bentuk digital. Nah, itu kita sebut sebagai e-money. Jadi itu sebenarnya rupiah, uang rupiah yang tercatat di dalam digital, nah, secara fintech, di dalam fintech. Sementara cryptocurrency itu bukan e-money, bukan sekedar e-money, dia adalah mata uang. Jadi kalau kita mau bicara tentang cryptocurrency itu kita setarakan dia dengan rupiah, kita setarakan dia dengan dolar, dia setarakan dia dengan real, kita setarakan dia dengan yen, kita setarakan dia dengan euro. Jadi cryptocurrency itu adalah mata uang digital. Nah, jadi saya ulang, cryptocurrency itu adalah mata uang digital. Jadi dia setara dengan rupiah, dia setara dengan yen, dia setara dengan US dollar. Nah, kalau rupiah, dolar, yen itu mata uang dunia nyata. Jadi kita ini berada di Indonesia rupiah, kita berada di Amerika US dollar, kita di Jepang yen. Nah, cryptocurrency itu mata uang di dunia maya, di dunia digital. Jadi itu adalah jenis mata uang. Nanti macamnya macam-macam. Ada Bitcoin, ada Ethereum, ada Dogecoin, ada macam-macam. Nah itu. Nah jadi itu bagian dari sejarah mata uang. Nah, oke barter. Lalu kemudian barter itu merepotkan karena harus ketemu orang. Aku butuh beras, aku punya ayam. Harus ketemu dengan orang yang punya beras dan butuh ayam. Kalau nggak ketemu, ya muter-muter nanti kan gitu. Nah, lalu kemudian disederhanakan dengan komoditi money, garam pada waktu itu yang dipakai. Jadi kalau saya pergi ke pasar, pokoknya saya beli garam, maka garam itu bisa saya tukar apa saja. Saya butuh ayam juga bisa, saya butuh tukar dengan beras bisa, saya tukar panci bisa, saya tukar wajan bisa. Nah, itu sejarah money, komoditi money, dulu garam. Tapi garam itu tidak praktis karena garam itu naik kesiram air jadi berkurang. Jadi kemudian wah ini kurang praktis. Nah, sebenarnya sebagai alat tukarnya dia udah praktis mau ditukarin apa saja. Lalu muncullah kemudian uang logam, metallic money yang kemudian kita mengenalnya sebagai emas dan perak. Dan kemudian ya, kemudian uang kertas,
uang logam itu kemudian berubah juga ya menjadi kurang praktis karena kalau dalam jumlah besar itu kan susah bawanya. Jadi kalau misalnya jumlahnya besar sekali kan uang emas maupun perak pun nanti seperti korun itu nanti nyimpannya juga susah, bawanya kemana susah. Lalu kemudian muncullah uang kertas. Uang kertas itu dulu itu selalu diukur dengan emas sebagai wakil. Ini loh kalau emasnya sekian, nilainya sekian kan begitu. Jadi dia tetap sebenarnya standarnya adalah emas, tapi kemudian dirupakan mata uang kertas standarnya emas. Nah itu nanti kemudian sedikit ada berubah. Lalu kemudian bisa juga menjadi uang giral, lalu terakhir menjadi uang elektronik e-money. Nah itu tadi yang saya sebut sebagai e-money itu klik BCA, klik BRI Mobile, Mandiri, kemudian e-wallet, e-money, kartu. Nah itu dia masih bagian dari uang kertas itu. Nah, yang kita bahas cryptocurrency itu bukan itu. Dia itu adalah mata uang digital. Jadi dia adalah mata uang ya gitu. Mata uang di dunia digital. Ada Bitcoin ya, ada kemudian Ethereum, ada kemudian itu macam-macam. Nah, sejarahnya bagaimana? Sejarahnya ini adalah dimulai dari adanya internet. Internet ini menjadi penghubung manusia di seluruh dunia seperti ini. Nah, dunia tanpa batas muncullah sebuah wilayah dunia tanpa batas yang kita sebut dengan netizen, di mana kemudian muncul sebuah status manusia baru yang tidak mengenal batas wilayah. Kalau dulu kita mengenal Indonesian citizen, Singapore citizen, kemudian American citizen, kemudian negara-negara yang lain, maka sekarang muncul namanya netizen. Dia warga dunia internet. Dia di mana saja itu maka dia adalah dalam satu community, dalam satu wilayah yang dinamakan wilayah internet atau kita menyebutnya sebagai netizen. Nah, netizen ini terbagi-bagi di dalam negara-negara punya mata uang sendiri-sendiri. Nah, lalu kemudian netizen itu merasa kita perlu punya mata uang bersama bagi perdagangan yang terjadi di internet, yang terjadi di wilayah secara dunia tanpa batas itu. Jadi ini wilayah baru tanpa batas. Nah, mereka yang ada di netizen itu membentuk sebuah komunitas, walaupun tidak seluruhnya. Itu membentuk komunitas, lalu komunitas ini itu berpikir, bagaimana kalau kemudian kita membuat mata uang yang berlaku di antara kita. Nah, gitu idenya. Yang berlaku di mana kemudian mata uang itu sama di seluruh dunia, di dunia internet. Apakah orangnya itu di Indonesia, di Singapura, di Jepang, di Amerika, pokoknya kita menyepakati sebuah mata uang, yang mata uang itu bisa kita gunakan transaksi antar kita. Karena mereka itu sebenarnya menginginkan sebuah sistem ekonomi baru yang mereka tidak puas atau muak dengan sistem ekonomi dunia yang menurut mereka itu tidak adil. Di mana kemudian dulu itu uang itu kan diperjanjikan berdasarkan standar emas yang saya ceritakan tadi dengan perjanjian yang namanya Bretton Woods di tahun 1944, di mana kemudian ada uang kertas yang disepakati baik dolar, baik rupiah, baik yen maupun macam-macam itu dia dicetak berdasarkan standar emas, yaitu kalau di kita lihat the conference established the World Bank set the gold standard $35 an ounce itu sebagai standar untuk membentuk mata uang. Tapi kan kemudian perjanjian Bretton Woods ini bubar gara-gara Amerika itu berkhianat. Amerika pasca Perang Dunia Kedua itu menjadi kekuatan politik dan militer terkuat. Lalu kemudian dia berperang dengan Vietnam, membutuhkan uang yang begitu banyak, sementara cadangan emasnya tidak cukup. Lalu dia justru mencetak uang semau-maunya, melampaui cadangan emasnya, dan itu menyebabkan negara-negara lain itu protes, sehingga kemudian
Perancis menarik ya cadangan emasnya. Nah, Spanyol juga menarik cadangan emasnya. Kemudian negara-negara lain juga menarik cadangan emas yang disimpan di Fort Knox. Dan ini kan sebenarnya cadangan emas yang digunakan sebagai standar. Negara itu boleh memiliki uang sesuai dengan cadangan emasnya. Tapi Amerika ugal-ugalan dan kemudian dia mencetak uang semau-maunya. Dan kemudian anehnya ini yang kemudian menjadi kemuakan dari para netizen itu tadi adalah justru US dollar itu menjadi standar karena kemudian dia mencetak uang sebanyak-banyaknya, tapi US dollar itulah kemudian dipakai sebagai standar perdagangan dunia. Nah, sehingga kemudian terjadilah floating yang kemudian uang kertas itu menjadi nggak ada standarnya. Standarnya distandarkan pada apa? Karena kemudian standarnya udah nggak dipakai. Jadi Amerika itu kemudian bisa mencetak semau-maunya, tapi karena dia punya kekuatan ekonomi dan militer yang kuat, maka kemudian negara-negara lain itu tergantung pada dia, kan gitu. Sehingga ini menyebabkan tidak masuk akalnya mata uang yang kemudian menurut netizen ya, ini saya membahasakan bahasa yang dipakai oleh para netizen yang menginginkan mata uang bersama yang tidak berstandar pada mata uang kertas. Nah, dan juga kemudian mata uang itu yang US dollar, standarnya US dollar itu menjadi tidak masuk akal. Kenapa satu US dollar bisa 14.000 rupiah? Kenapa bisa sekian yen? Kenapa bisa sekian ringgit? Nah, itu kan nggak masuk akal. Tetapi US dollar itu menjadi sentral, centralized seperti ini. Sehingga kemudian ya rupiah, ya yen, ya macam-macam itu kan selalu standarnya ke sini. Jadi kemudian dia ini menguasai. US dollar ini menguasai. Karena dia menguasai, maka dia bisa menentukan nilainya sendiri dan menentukan nilai mata uang yang lain. Nah, ini yang kemudian membuat para netizen itu tidak suka. Maka kemudian para netizen itu ingin keluar dari centralized ini, membuat sebuah platform yang decentralized. Nah, bentuknya blockchain. Nah, blockchain ini adalah standar decentralized. Jadi ide dari blockchain itu tidak ada server standar. Tidak ada server pusat, tetapi dia meletakkan server itu ada pada blok atau node-node atau titik-titik. Siapa saja boleh menjadi punya server seperti server di pusat itu. Fungsinya persis seperti server di pusat itu. Sehingga kemudian server pusat itu ada di mana-mana. Nah, sehingga otoritasnya itu tidak dimiliki oleh satu. Otoritasnya itu dimiliki oleh setiap orang yang mempunyai server dan terkonek sama blockchain itu, maka dia akan berfungsi persis seperti server di pusat. Jadi, mata uang itu dikontrol secara bersama. Tidak ada yang punya otoritas tunggal. Nah, itu ide dari blockchain. Sehingga kemudian muncullah blockchain itu, yang kemudian blockchain itu masing-masing node itu akhirnya dia berbentuk komunitas. Nah, misalnya negara, orang, kelompok tertentu, nah gitu, atau bahkan perorangan. Nah, maka kemudian ini kita bisa juga ambil sebagai rantai komunitas. Nah, contohnya begini, simpel aja ya, simpel aja. Contohnya begini. Ini pada Bitcoin. Jadi Bitcoin itu pada awalnya satu komunitas internet. Itu jumlahnya nggak banyak. Nah, ini mesti dipahami. Jumlahnya nggak banyak. Dia satu komunitas. Jumlahnya cuma ribuan orang di seluruh dunia. Tapi dia menyepakati untuk membuat mata uang bersama di internet. Yang mata uang itu kemudian dia sepakati dengan teknologi blockchain. Kenapa? Karena dengan teknologi blockchain itu, maka kita sudah menggeser server yang ada di pusat itu bergeser kepada blok-blok atau node-node. Semua orang bisa memiliki server pusat. Nah, fungsi server pusat itu adalah dia ledger, buku besar kalau dalam istilah akuntansi. Jadi, misalnya kemudian kita menyepakati nih, kita pakai mata uang namanya Bitcoin. Oke, kita cetak Bitcoin itu disepakati oleh komunitas itu 21 juta jumlahnya. Tetapi yang 21 juta itu akan disimpan
ke dalam satu catatan, tapi yang dikeluarkan itu 1 juta dulu. Nah, jadi tersimpan 20 juta, yang 1 juta itu kemudian dikeluarkan. Nah, 1 juta itu akan dibagi kepada anggota komunitas. Oke, masing-masing anggota komunitas kamu bisa membeli 1 Bitcoin itu Rp50 pada waktu itu di tahun 2009. Nah, harganya Rp50. Maka kemudian 1.000 orang itu membeli masing-masing. Ada yang membeli 10, ada yang membeli 100, ada yang membeli 1.000, ada yang membeli 10.000. Kenapa? Karena cuma Rp50 dan waktu itu mereka kan berpikirnya untuk memiliki koin, yang koin itu hanya bisa digunakan antar mereka saja. Nah, dan untuk jual beli antar mereka saja, ya kan gitu. Jadi idenya cuma kayak begitu. Maka kemudian tersebarlah Bitcoin itu sebanyak 1 juta kepada ribuan orang komunitas itu yang tersebar di antara sekian negara. Nah, kan kemudian muncul pertanyaan, loh, lah kalau saya punya 100, saya punya 1.000, saya punya 10.000, apa yang menyebabkan menjamin bahwa kemudian saya nggak menambah sendiri? Nah, itulah yang kemudian dimunculkan namanya kriptografi. Kriptografi itu adalah sistem pengaman yang tidak mudah dipecahkan sehingga orang itu tidak bisa menambah-nambah sendiri. Nah, di server yang terbagi di dalam setiap node itu kemudian memiliki catatan yang sama. Jadi misalnya tadi itu Amir memiliki jumlah sekian, katakanlah memiliki 10, maka ya tercatat di servernya Budi, servernya Cecep, servernya Damar, servernya Eko, tercatat Amir itu memiliki 10. Nah, begitu juga Budi memiliki 21 misalnya, maka itu tercatat di semua server. Jadi istilahnya ledger atau buku besar itu tercatat sama di semua server. Siapa memiliki berapa itu tercatat. Nah, ini itu dikunci dengan kriptografi yang tidak bisa diubah. Nah, gitu. Sehingga kemudian otoritasnya itu tidak diserahkan kepada server pusat atau otoritas keuangan pusat, tetapi otoritasnya itu diserahkan pada sistem pengaman yang namanya kriptografi. Nah, kriptografi itu tidak bisa dipecahkan dengan mudah. Dia sebuah persamaan yang rumit. Sehingga kemudian begitu terjadi perubahan catatan pun, kemudian semua server melakukan perubahan. Jadi misalnya terjadi perubahan, si Amir itu kemudian mentransfer kepada Budi 5 koin. Maka kemudian Amir tinggal memiliki 5, Budi kemudian memiliki 15. Nah, catatan itu terbagi merata di semua server. Nah, terbagi merata di semua server. Sehingga kemudian tercatat bukan hanya di server pusat, tapi di semua server. Dan ini menyebabkan dia tidak bisa merubah. Kenapa? Karena Amir tadi misalnya dia berlaku curang. Oke, aku tadi sudah mentransfer 5 kepada Budi. Lalu kemudian servernya kan ada di Amir. Lalu dia melakukan perubahan. Lalu dia melakukan perubahan, mestinya dia miliknya 5, tapi kemudian diubah memiliki 15 misalnya. Nah, itu tidak bisa dilakukan oleh Amir. Sebab apa? Ketika Amir itu merubah catatan di servernya dia, maka akan terjadi perbedaan dengan yang ada di servernya Budi, Cecep, Damar, dan Eko. Di servernya Budi, Cecep, Damar, dan Eko, itu dia tercatat cuma 5 memiliki, kok dia 15, maka sistem secara otomatis akan menimpa catatan yang salah itu, yang berbeda itu. Yang 15 itu langsung akan berubah menjadi 5. Dia ubah lagi jadi 20, akan otomatis akan berubah lagi jadi 5 sesuai dengan apa yang tercatat di seluruh server yang lain. Nah, itu blockchain itu sistem keamanannya seperti itu. Jadi mengapa disebut dengan blockchain itu adalah karena di situ ada blok-blok yang menyimpan catatan yang sama, lalu chain ada rantai penghubungnya, dan rantai penghubungnya itu memberikan kontrol secara bersama sehingga tidak mungkin ada satu orang yang bisa berbuat curang. Kalau dia berbuat curang, maka sistem secara otomatis akan mengkoreksi menjadi catatan yang benar yang tercatat di semua server. Nah, itu blockchain. Dan itulah yang kemudian digunakan untuk Bitcoin. Nah, Bitcoin itu kemudian menggunakan catatan seperti itu. Jadi ketika dia membagikan mata uang yang nama Bitcoin, 1 juta terdistribusi kepada ribuan orang itu, tercatat dengan cara seperti itu, maka kemudian masing-masing orang memiliki
Bitcoin memiliki koin dengan jumlah sendiri-sendiri. Nah, ini dibuat oleh seseorang dalam sebuah komunitas yang kemudian komunitas itu menamakan dirinya ya Satoshi Nakamoto. Jadi Satoshi Nakamoto itu bukan nama orang. Satoshi Nakamoto itu nama kelompok di dalam komunitas itu yang menciptakan sistem blockchain dan kriptografi yang memindahkan otoritas keuangan dari bank sentral atau server pusat kepada server di setiap node, setiap orang, atau istilahnya peer to peer. Jadi setiap orang itu kemudian memiliki otoritas. Otoritasnya dia tidak bisa dilakukan sendiri kecuali dengan kesepakatan bersama. Apa yang terjadi itu harus terjadi di semua dengan cara yang sama. Maka kemudian ini menjadi aman kriptografi itu. Nah, kenapa Satoshi Nakamoto itu menyembunyikan diri nama orangnya? Karena mohon maaf, ini untuk mengamankan diri. Karena apa yang sedang dia lakukan itu adalah melawan sebuah otoritas keuangan dunia. Otoritas keuangan dunia itu adalah otoritas yang mengontrol negara-negara besar. Dia mengontrol Amerika, dia mengontrol dengan sistem keuangannya itu. Nah, karena sistem politik dunia itu sebenarnya dikontrol oleh sebuah sistem keuangan. Dengan sistem keuangan itulah dia mengontrol sistem hegemoni dunia itu. Nah, jadi dia akan tentu saja melawan sebuah sistem hegemoni dunia yang sangat besar, yang tentu memiliki kekuatan yang menakutkan. Oleh karena itu, dia menyembunyikan diri dengan nama Satoshi Nakamoto. Itu bukan nama orang, tapi nama sebuah kelompok orang di dalam komunitas itu tadi. Nah, alasan mereka mengapa membuat Bitcoin itu adalah karena dia muak pada sistem keuangan dunia yang dikuasai oleh sekelompok orang itu tadi ya. Nah, lalu dia ingin menciptakan mata uang internet, mata uang bersama yang berlaku bagi seluruh dunia, bagi anggota netizen. Berlaku di seluruh dunia tanpa dikontrol government. Nah, ini dia. Jadi dia kalau uang rupiah itu kan dikontrol oleh government. Nah, lalu government itu bergantung kepada government yang lebih kuat. Nilai mata uangnya itu bergantung kepada negara itu lebih kuat mana dibandingkan dengan negara pengontrol kan gitu. Dan ini tidak jelas standarnya kan gitu. Nah, lalu kemudian ia ingin mata uang itu mudah ditransaksikan dan diakui di seluruh dunia. Nah, jadi ini kan melakukan pengambil alihan terhadap otoritas keuangan dunia ini. Itu makanya berbahaya. Lalu kemudian aset digital, dia menjadi aset berharga secara digital, sehingga ketika kita simpan, itu kemudian bisa ditukar dengan barang. Dan kalau dia bisa ditukar dengan barang, maka dia berlaku menjadi aset yang berharga. Aman dan mudah dipindahkan. Jadi kalau saya mau pergi kemana saja, itu nggak perlu membawa uang yang cukup banyak, apalagi emas yang cukup banyak. Nah, cukup orangnya pergi, lalu diakses di tempat di mana, maka bisa ditukar dengan barang yang berharga. Nah, itu keinginannya. Nah, kemudian transaksi bisa dilakukan tanpa perantara bank. Nah, jadi dia itu juga menginginkan, kalau sekarang ini kan kita bertransaksi, uang itu kan pasti melalui perantara bank. Jadi uang saya simpan di satu bank. Lalu saya akan mentransfer kepada orang yang lain, maka orang yang lain itu harus berada pada bank itu. Maka kemudian saya bisa baru bertransaksi. Atau mungkin dia berada pada bank yang berbeda, maka bank itu kemudian melakukan transaksi antar bank. Nah, ini yang kemudian menyebabkan ada biaya bank yang cukup besar. Jadi dia menginginkan mata uang itu peer to peer, jadi langsung orang ke orang tanpa ada bank. Nah, jadi ini kan memusuhi otoritas keuangan dunia, memusuhi sebuah sistem keuangan dunia yang namanya bank. Nah, ini kan berbahaya. Oleh karena itu mereka itu menyembunyikan diri. Dan memang pada kenyataannya kemudian nanti dia dimusuhi. Nah, sekarang bagaimana mata uang Bitcoin itu mulai berlaku? Nah, mata uang Bitcoin itu di komunitas itu ketika mereka membeli satu Bitcoin 50 rupiah itu selama 1 tahun itu tidak pernah ada transaksi. Nah, lalu kemudian di antara komunitas itu bertanya-tanya, uang Bitcoin yang kita miliki ini
ada nilainya nggak? Bisa nggak kita belikan satu barang? Nah, lalu kemudian ada orang yang menjadi anggota dari komunitas itu, dia berjualan pizza. Bisa. Engkau beli pizza saya, kamu kirimkan Bitcoin kamu ke saya, nanti saya kirimkan pizza ke kamu. Nah, kan sederhana sekali. Nah, jadi cuman terjadi kesepakatan dalam komunitas. Maka kemudian ini orang namanya Hanazi, itu kemudian mengirimkan 10.000 Bitcoin pada medio Mei 2010. Nah, Bitcoin itu diluncurkan pada 2009. Jadi 1 tahun setelah itu terjadilah transaksi pertama, yaitu 10.000 Bitcoin ditukarkan dengan 2 pizza. Jadi satu pizza itu 5.000 Bitcoin. Duanya ini berarti 10.000. Kalau sekarang itu satu Bitcoin harganya 400 juta. Sekarang kan satu Bitcoin 400 juta. Maka berarti harga pizza ini kan 4 triliun ini. Satu pizza itu berarti 2 triliun ini. Iya kan? Ini kan pizza termahal di dunia. Karena pada waktu itu harga Bitcoin masih rendah sekali. Nah, ini menyebabkan sebuah berita yang sangat besar dalam komunitas itu, hanya komunitas itu aja. Mereka saling mengatakan, Bitcoin bisa digunakan untuk membeli barang. Ini dia, bisa beli pizza. Maka kemudian anggota komunitas yang lain yang punya toko online kemudian menerima Bitcoin. Nah, lalu kemudian mereka bisa membayar untuk membeli sesuatu dengan Bitcoin. Nah, ketika itulah kemudian harga Bitcoin naik. Kenapa? Karena barang yang dia Bitcoin yang selama ini dia simpan ternyata bisa ditukarkan dengan barang, jadi menjadi punya nilai. Nah, inilah yang kemudian di dalam komunitas itu tersiar kabar bahwa Bitcoin yang dia miliki itu punya nilai. Ini narasi namanya. Narasi dibangun sampai kemudian mereka menyadari bahwa Bitcoin yang mereka beli dengan harga murah itu sekarang bisa ditukarkan dengan barang di komunitas itu. Dan kemudian karena narasinya itu berkembang pesat, maka harga Bitcoin itu naik. Puncaknya terjadi kepada anggota komunitas namanya Elon Musk, punya pabrik mobil namanya Tesla. Dia mengumumkan dia menerima Bitcoin untuk membeli Tesla. Pada saat itu harga Bitcoin 1 BTC itu naik menjadi 900 juta. Jadi untuk membeli mobil Tesla itu cukup dengan 2 BTC, 2 Bitcoin, karena harganya sudah menjadi 1,8 miliar. Dan itulah menyebabkan harga Bitcoin naik. Nah, ini menyebabkan, ini narasi yang dibangun. Narasi yang dibangun dalam komunitas itu, kemudian harga Bitcoin naik. Itulah kira-kira gambaran kesepakatan yang terjadi sehingga kemudian Bitcoin. Nah, lalu kemudian setelah muncul yang namanya Bitcoin atau cryptocurrency, itu dia disebut sebagai people money. Kenapa? Karena dia diterbitkan oleh people dan masing-masing people punya otoritas melalui server yang terkoneksi. Dia disebut people money. Nah, sekarang kita mengenal 3 mata uang. Government money, yaitu mata uang yang berlaku di masing-masing negara, rupiah, US dollar, yen, ringgit, real, rupiah, dan lain sebagainya. Lalu ada gold money. Gold money itu emas, yaitu emas dan perak. Nah, jadi sekarang ada 3 mata uang. Nah, mata uang yang disebut people money inilah yang kemudian yang disebut sebagai cryptocurrency. Karena dia menggunakan sistem blockchain dan kemudian menggunakan sistem pengaman, otoritas keuangannya itu terletak pada kriptografi yang terletak pada semua server, di mana semua server bisa memecahkan kriptografi itu, maka dia bisa mengotorisasi transaksi. Nah, udah gitu aja. Ya. Nah, ini kemudian berkembanglah kemudian di dunia ini gonjang-ganjing. Wah, lah kok ada uang yang berlaku di seluruh dunia dan uang itu tidak dikontrol oleh government, tidak dikontrol oleh Bank Dunia, tidak dikontrol oleh bank. Maka terjadi gonjang-ganjing yang menggonjang dominasi hegemoni keuangan dunia. Lalu kemudian ada kontroversi di sekian negara, ada yang melarang. Ini negara-negara yang melarang. Kemudian ada yang membatasi, ya, termasuk Indonesia itu membatasi. Cina itu pada awalnya juga membatasi ya sebelum melarang. Lalu kemudian ada yang melegalkan. Nah, yang melegalkan itu negara-negara yang cukup besar seperti Jepang, seperti UK, Jerman, ya, Singapura, ada Hong Kong. Nah, kalau di negara yang melarang ini orang memiliki Bitcoin, lah ya dia tinggal pergi aja ke sini.
mencairkan, menukarkan uangnya kepada yen, kepada mata uang yang berlaku di negara ini, selesai. Maka kemudian ya, di sini menjadi rugi. Kenapa? Karena kemudian mata uangnya bisa berpindah ke sini atau terjadi capital flight, dan ini kemudian menjadi gonjang-ganjing dunia. Artinya mata uang itu kemudian di negara yang melegalkan ini dan negara yang membatasi ini berlaku. Ya, kalau yang di negara yang kemudian di sini ini bisa digunakan sebagai mata uang, bisa langsung membeli dengan Bitcoin. Kalau yang membatasi ini dia tidak bisa digunakan sebagai mata uang, tapi dia gunakan sebagai aset, persis seperti emas. Jadi kalau di Indonesia itu kita punya Bitcoin, maka Bitcoin itu boleh kita miliki dan tidak melanggar hukum karena dia kita anggap sebagai aset, diatur melalui Bapepti. Lalu bagaimana kalau kita gunakan untuk membeli? Nah, mata uang Bitcoin kita itu kita tukarkan dulu kepada rupiah, baru kita beli mobil. Mata uang Bitcoin itu kita tukarkan rupiah, baru kemudian kita beli rumah. Nah gitu, bedanya antara yang melegalkan dan membatasi. Nah itu cryptocurrency, Bitcoin pada awalnya. Yang kemudian setelah berkembang, Bitcoin itu ada banyak karena Bitcoin itu sistemnya masih tradisional dan cara kriptografinya itu terlalu rumit sehingga menghabiskan listrik. Maka kemudian muncul Ethereum, muncul Dogecoin, muncul Ripple. Nah, sekarang udah muncul ribuan altcoin istilahnya ya. Istilahnya altcoin itu maksudnya cryptocurrency selain Bitcoin. Nah, sekarang kita masuk ke NFT. NFT itu apa? Nah, NFT itu bukan cryptocurrency, bukan. Tapi NFT itu adalah produk lain dari blockchain. Nah, gitu ya. Jadi dia produk lain dari blockchain. Dia bukan kripto. Nah, bukan mata uang. Dia bukan mata uang. Dia itu adalah benda intangible yang kemudian punya nilai, tapi dia bukan mata uang. Nah, itu sekarang kita jelaskan. Apa itu? Dia kepanjangan dari non-fungible token. Apa itu? Jadi fungible itu adalah kita bisa pahami dia bisa dipecah tapi masih punya nilai yang sama. Contohnya tadi itu gini. Uang 100.000. Ini bisa dipecah 50.000. Kita punya uang 100.000 sama punya uang 50.000 dua, itu sama aja kan nilainya. Nah, itu namanya fungible. Jadi dia bisa dipecah menjadi 2 atau menjadi 4 ya atau menjadi 5, nilainya sama tetapi kan kalau kita memiliki 2 50.000 atau memiliki 5 20.000 nilainya 100.000 ini fungible. Nah, kemudian menjadi non fungible itu artinya tidak bisa dipecah atau tidak bisa ditukar. Jadi kalau 100.000 ya sudah benda itu 100.000 nggak bisa dipecah atau ditukar. Contohnya apa? Contohnya ininya. Jadi dia itu non fungible itu artinya unik. Jadi dia nggak bisa ditukar-tukar, disamakan, dipecah-pecah nggak bisa. Jadi unik. Nah, contohnya apa? Contohnya itu orang sering mencontohkan Mona Lisa. Mona Lisa ini sebuah lukisan yang dibuat oleh siapa sih? Pablo Picasso atau siapa ya? Saya lupa ya. Itu ya satu ini. Kalaupun kemudian kita bisa memotretnya di HP kita, di foto, di ini dan lain sebagainya, tapi dia nggak sama. Yang namanya lukisannya yaitu unik. Ya, nggak bisa kemudian kita foto, kita duplikatnya nggak, nilainya nggak sama. Nah, gitulah kira-kira seperti itu. Atau benda antik, ini misalnya benda antik. Itu walaupun kemudian kita membuat tiruannya, ya gitu. Nah, itu contoh pemahaman non-fungible itu adalah itu. Rumah kita yang terletak di Jalan Kawi nomor berapa Pak Mangsti? Nomor 21, sertifikatnya ya itu nggak ada kemudian yang sama dengan itu. Nah, itu. Jadi kemudian non fungible token itu artinya dia adalah sebentar ini unique single ID number ownership. Nah, jadi sebenarnya dia fungsinya adalah untuk mencatatkan sebagai single ID number tentang kepemilikan sebuah barang. Dan itu misalnya ya bisa aja itu tadi itu pemilik Mona Lisa itu lukisan asli Mona Lisa siapa, tercatat siapa, ya sudah situ aja. Nggak akan ada orang lain bisa memiliki. Nah, gitu. Kemudian sertifikat rumah Jalan Kawi nomor 21 Pak Mangesti. Ya sudah Pak Mangesti. Nggak ada orang lain bisa memiliki gitu ya. Nah, itu dicatatkan dengan cara sistem blockchain. Jadi kemudian rumah Jalan Kawi nomor 21 itu tercatat di semua server yang terhubung di dalam blockchain punyanya Pak Mangesti.
Lalu kalau kemudian saya melakukan perubahan server di HP apa namanya di server saya yang saya miliki, kemudian saya mengklaim rumah di Jalan Kawi nomor 21 Waru Sidoarjo itu saya ubah kepemilikannya menjadi saya, jebret, maka saya itu melakukan kecurangan. Padahal di semua server yang lain tercatat itu miliknya Pak Mangesti. Maka server yang saya ubah-ubah itu otomatis dia akan berubah. Kawi 21 ya, Aloha Waru Sidoarjo miliknya Pak Mangesti. Walaupun 1000 kali saya merubah menjadi kepemilikan saya nggak bisa. Itu yang disebut dengan apa namanya single identified number ownership yang unik. Itulah yang kemudian disebut sebagai NFT, non fungible token. Jadi saya memiliki sebuah kepemilikan produk digital yang tercatat di server sebagai milik saya. Nah, gitu. Jadi fungsi non fungible token itu adalah mengklaim kepemilikan produk digital yang tercatat di semua server di dalam blockchain yang itu kemudian tidak bisa diklaim oleh orang lain. Nah, kira-kira gitu fungsi NFT. Nah, NFT itu apa? Yang kemudian contoh yang sedang viral. Nah, ini yang kemudian nih. Anehnya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, produk digital di dalam NFT itu aneh-aneh. Ya kayak gini nih, ini gambar ini yang sebelah kiri kayak begitu, itu nilainya 8 miliar dimiliki oleh seseorang. Dibeli seseorang nilainya 2 miliar. Yang sebelah kanan itu Donald Bebek pakai rokok. Itu gambar kayak begitu, dicatat pemiliknya siapa gitu, mencatatkan dia di dalam platform namanya OpenSea, yaitu marketplace NFT, nilainya 2 miliar. Nggak masuk akal. Kenapa kok barang-barang kayak gini bisa nilainya sekian? Nah, ini contoh gambar-gambar di dalam NFT yang memiliki nilai miliaran. Kayak begini nih, cuman kayak begini nih. Jadi gambar itu kemudian dicatatkan bahwa saya memiliki menciptakan gambar yang kayak begini. Yang gambar kayak begini itu kemudian kepemilikannya saya daftarkan dan hanya saya yang memiliki. Lalu kemudian saya beri nilai. Katakanlah kemudian $3, $4, $5, $10. Lalu ada yang membeli gambar itu. Nah, ketika ada yang membeli gambar itu berpindah kepemilikannya kepada orang tersebut. Nah, ini NFT. Padahal yang viral di NFT itu ya gambar-gambar cuman kayak gini nih. Ini yang sedang viral, silahkan dicari. Nah, saya kayak begini. Jadi ada gambar orang, gambar kucing, gambar burung, gambar kayak begini. Lalu kemudian dia itu punya nilai karena kemudian dijual di marketplace. Orang tidak bisa menjual produk ini karena sudah dicatat sebagai pemiliknya itu siapa. Jadi kalau saya ingin memiliki, maka saya harus membelinya dari orang itu, maka nanti tercatat di seluruh server berpindah. Misalnya gambar ini punyanya Pak Mangesti, harganya $3, saya beli $3. Nah, berpindahlah kepemilikannya di saya, tercatat di semua server. Maka kemudian gambar ini menjadi milik saya. Saya kemudian bisa naikkan harganya $5. Maka kalau ada orang membeli, maka $5 dibelilah oleh Pak Mukhlisin misalnya. Maka berpindah kepemilikannya dari saya ke Pak Mukhlisin, tercatat di semua server bahwa gambar yang kayak gini itu punyanya Pak Mukhlisin. Pak Mukhlisin kemudian membeli dari saya $5, dia bisa menjual. Tak jual $10. Nah, kan gitu. Nah, nanti kemudian harganya naik seperti itu. Nah, contohnya adalah itu. Nah, jadi NFT ini adalah contoh sempurna dari sebuah ekonomi narasi. Mengapa? Karena ya sekarang benda-benda ini loh, gambar-gambar kayak gini ini kok punya nilai. Itu apa sebabnya? Kenapa mereka mau membeli? Ini ada narasi. Narasi yang berlaku di dalam komunitas itu yang mungkin tidak dipahami oleh komunitas yang lain. Komunitas yang lain tidak menganggapnya berharga, tapi di dalam komunitas itu tercipta sebuah narasi yang menyebabkan gambar itu berharga. Contohnya adalah seperti ini. Nah, narasi. Nilai atau value itu bergantung pada narasi yang berhasil diciptakan dalam komunitas itu. Cukup dalam komunitas itu saja. Nah, nggak perlu seluruh dunia menyepakati. Kalau seluruh dunia nggak paham, ya terserah urusanmu. Dalam komunitas itu mereka sepakat bahwa barang ini bernilai, ya barang orang itu kan gitu. Ini contohnya. Narasi dibuat dengan kemampuan mempengaruhi komunitas. Ya, komunitas itu sepakat bernilai ya bernilai. Orang lain. Nah, contohnya gini. Yang di Indonesia ini dan terkenal di seluruh dunia itu namanya Ghazali Everyday. Kenapa Ghazali ini gambarnya kok laku dan kemudian dia menjadi kaya raya?
sekarang itu pendapatannya dia dari gambar foto-foto selfie-nya itu tercatat memiliki kekayaan dia 12 miliar lebih sekarang. Nah, gambarnya kayak apa? Ya kayak ini aja. Dia foto selfie. Nah, ini gambarnya kayak gini. Mengapa kok laku? Sekarang Pak Mengesti, Pak Mukhlisin atau Pak Misbah sekarang ngapain beli gambarnya si siapa itu namanya Ghazali yang kayak begini ini dengan harga sampai miliaran, ya kan? Kan nggak masuk akal. Nah, ini nggak bisa dijelaskan. Nggak bisa dijelaskan kenapa gambar ini itu kemudian harganya mahal. Kalau kita menjelaskannya di luar komunitas itu ya nggak masuk akal. Tapi di komunitas itu masuk akal. Apa penjelasan di komunitas? Komunitas itu ada komunitas Indonesia yang berada di NFT itu. Dia melihat NFT yang muncul itu kayak gini. Ini kan bukan gambar sebenarnya, gambar CryptoPunk namanya. CryptoPunk yang terjual di dalam NFT itu yang lucu-lucu aja kayak gini-gini ini. Ini bukan gambar sebenarnya. Lalu tiba-tiba itu ada namanya Ghazali. Ghazali itu ya membuat judul namanya Ghazali Everyday. Ghazali Everyday. Si anak ini gambarnya lucu, nggak ganteng juga nggak cantik gitu ya. Lalu dia memfoto dirinya itu 5 tahun berturut-turut tiap hari. Nah, lalu kemudian dia itu ini kok gambarku ya, faceku itu kok koyok gambar lucu-lucu yang ada di NFT, yang aneh-aneh itu. Coba saya jual. Nah, lalu kemudian dia masuk ke dalam marketplace yang namanya OpenSea. Lalu kemudian dia memposting fotonya kayak gini ini. Lalu kemudian komunitas itu tertawa ngakak. Lalu kemudian terjadi diskusi hangat di dalam komunitas ini. Ini lucu loh. Ini kok ada orang beneran, tapi gambarnya kayak gambar-gambar NFT, yang kayak gambar-gambar animasi. Tapi ini orang beneran kan gitu. Yuk kita beli. Lalu dibelilah sama orang itu dalam komunitas itu. Ada yang membeli gambarnya $3, $3, $3, $4. Lalu kemudian menjadi perbincangan di dalam komunitas yang lebih luas di luar negeri. Mereka akhirnya memburu. Nah, yang tadinya belinya $3 karena sudah habis terbeli kan oleh yang lain-lain komunitas itu, maka kemudian, aku mau beli udah habis. Nah, yang jual $3 tadi itu menaikkan $10. Dibelilah dia $10. Nah, lalu kemudian yang menjual $10 pada beli semua $10. Nah, lalu kemudian berkembang ke komunitas yang lebih luas. Mereka mau beli, harganya yang awal $3 habis, tinggal dimiliki oleh orang-orang yang lain $10. Dia naikkan menjadi $20. Lalu lalu terjadi jual beli di antara komunitas itu karena mereka memburu kelucuannya, keunikannya. Yang tadi itu cuman gambar animasi. Lah sekarang kok ada orang gambarnya seperti animasi. Lalu kemudian dibeli. Kenapa? Karena ada komunitas yang membuat narasi lucu. Ini suatu saat pasti akan laku. Jadi nanti itu pasti akan menjadi buruan. Lalu berkembanglah sebuah narasi di dalam komunitas itu. Lalu terjadilah perburuan terhadap produk Ghazali Everyday ini. Dan kemudian gambarnya yang aneh-aneh ini laku semua. Wes lah, dia itu mau foto kayak apa. Nah kayak gini laku semua. Dan kemudian dia itu lalu terkenal di seluruh dunia sebagai orang yang berjualan NFT. Nah, Anda jangan coba-coba kalau gambar Anda, wajah Anda nggak selucu sama si Ghazali, ya Anda jangan coba-coba karena belum tentu ada komunitas yang mensupport, komunitas yang mendiskusikan, dan komunitas yang mendorong dan menolong dia kan. Jadi Ghazali itu karena kemudian komunitas itu merasa lucu, ini gambar ini, lalu kemudian dibeli, lalu kemudian terjadi narasi di dalam komunitas itu. Persis seperti narasi di dalam Bitcoin. Ketika kemudian mereka merasa, Bitcoinnya laku, sampai kemudian ada orang yang memiliki mobil Tesla bersedia dibeli mobilnya dengan, itu narasinya naik. Lalu kemudian ketika dia menghentikan, nggak boleh lagi, kemudian Tesla dibeli, turun, maka harganya turun. Nah, jadi itulah yang berlaku di dunia cryptocurrency dan di dunia NFT. Nah, apa hubungannya NFT dengan cryptocurrency? NFT itu adalah sebuah produk digital yang diamankan dengan kriptografi di dalam blockchain. Pembeliannya itu pada umumnya menggunakan mata uang cryptocurrency, dalam hal ini Ethereum. Nah, gitu. Sehingga orang itu kemudian memasukkan dia atau menyebut dia sebagai cryptocurrency, bukan, dia adalah produk.
produk digital yang jual belinya dengan menggunakan Ethereum. Ethereum itu adalah salah satu mata uang dalam cryptocurrency. Jadi dia itu adalah produk digital yang diamankan kepemilikannya dengan menggunakan sistem blockchain dengan kriptografi, sama seperti dengan mata uang Bitcoin yang dia itu mata uang yang sistem keamanannya juga dengan menggunakan kriptografi. Nah, mudah-mudahan ini memperjelas dan bisa memberikan pemahaman pada kita tentang literasi digital, tentang apa itu NFT, apa itu Bitcoin, cryptocurrency, dan blockchain.